Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, yang terhormat Ibu Ria selaku dosen mata kuliah Statistika. Perkenalkan, nama saya adalah Ardia dengan NIM 1709624023 dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, pada malam hari ini saya ingin menjelaskan bagaimana perhitungan uji homogenitas menggunakan sistem Bartlett. Oke, untuk slide selanjutnya. Saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Uji homogenitas Bartlett adalah salah satu mode statistik yang digunakan untuk menguji apakah beberapa kelompok data memiliki varian atau ragam yang sama atau homogen. Ini penting sebelum melakukan analisis seperti ANOVA karena ANOVA mengasumsikan bahwa varians antar kelompok adalah homogen. Untuk selanjutnya, ini adalah langkah-langkah untuk mengerjakan uji homogenitas menggunakan sistem Bartlett. Yaitu yang pertama, kita membagi set data pada variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Untuk yang kedua, kita menghitung varian masing-masing kelompok yang akan dibentuk. Dan yang ketiga, susunlah kelompok tersebut ke dalam tabel serta menghitung varian gabungan dan nilai satuan P. Dan yang keempat, kita menghitung nilai C kuadrat, hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu membandingkan nilai C kuadrat hitung dan tabel serta membuat kesimpulan. Baik, di sini selanjutnya saya akan langsung saja membuatkan dan menjelaskan contoh soal. Di sini sudah ada tabel hasil belajar statistika 40 mahasiswa adalah sebagai berikut. Nah, di sini sudah tertera, teman-teman bisa melihat, di sini adalah nilai-nilai mahasiswa, nilai-nilai statistika 40 mahasiswa. Nah, di sini kita disuruh untuk menguji dengan alfa sama dengan 0,05. Apakah hasil belajar statistika 40 mahasiswa tersebut berasal dari populasi homogen atau tidak? Baik, kita akan mengerjakan soal tersebut. Yang dipertanyakan adalah berasal dari populasi homogen atau tidak. Baik, untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, kita membagi set data variabel yang akan diuji ke dalam beberapa kelompok. Nah, di sini sudah ada tabel di mana ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Saya akan membagi 5 kelompok nilai mahasiswa tadi, nilai statistika mahasiswa tadi. Di sini sudah ada 5 kelompok dan ada 8 sampel. 8 sampel itu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai seterusnya itu ada 8. Nah, untuk selanjutnya kita akan memasukkan rumusnya. Sebelum mengerjakan, kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu S kuadrat sama dengan N sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikuadratkan, dan dibagi N dikali N kurang 1. Untuk keterangannya adalah N adalah jumlah sampel, untuk X adalah nilai, dan X kuadrat itu adalah nilai yang dikuadratkan. Oke, selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung varian masing-masing kelompok yang akan dibentuk. Di sini sudah ada tabelnya tertera, yaitu ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, sampai kelompok 5. Seperti tadi saya sudah membagi menjadi 5 kelompok. Nah, di sini 5 kelompok dan 8 sampel. Jadi untuk tabel ini ada 8 sampel dan 5 kelompok. Nah, untuk kelompok 1 itu ini X1 itu adalah nilai kelompok 1. Untuk nilai kelompok 1 itu yang pertama nilainya 66, dan kelompok 2 nilainya 97, kelompok 3 dan sampai seterusnya nilainya sampai sampel 8 itu 107. Habis itu kita jumlahkan dan kita temukan hasilnya 847. Sama juga dengan kelompok 2. Kelompok 2 untuk nilai statistikanya adalah 76, 125, 102, sampai seterusnya 106. Dan sama, kita jumlahkan semua nilai kelompok 2 adalah 849. Untuk kelompok 3 juga sama, untuk nilai kelompok 3 yang pertama itu 79, yang kedua 110, dan yang ketiga 101, sampai seterusnya, sampai sampel 8 nilainya 133. Dan kita jumlahkan semua nilainya, yaitu kita menemukan nilainya 890.
Nah, untuk selanjutnya, bagaimana kita caranya menghitung variasi masing-masing kelompok yang akan dibentuk? Nah, kita akan masukkan dulu ke dalam rumus, yaitu rumusnya S1 kuadrat sama dengan N sigma X1 kuadrat dikurang sigma X1 dikuadratkan dibagi dengan N dikurang N dikali N kurang satu. Nah, untuk nilai N-nya tadi adalah nilai sampelnya. Kita masukkan dulu untuk nilai sampelnya. Nilai sampel di sini ada 8, kita masukkan nilainya 8. Nah, nilainya 8 di sini. Nah, untuk nilai X kuadrat ini dapatnya dari mana? Kita apa namanya mengkuadratkan nilai kelompok satu ini, jadi kita mendapatkan nilai 435 4.356. Jadi untuk nilai X kuadrat ini kita dapatkan dari nilai nilai statistika mahasiswanya itu kita kuadratkan. Jadi untuk hasil X kuadratnya itu jadi dapatnya dari eh, mengkuadratkan nilai kelompok satu gitu loh. Jadi untuk mendapatkan S kuadrat itu kita mengkuadratkan nilai kelompok satu. Jadi untuk 66 itu dikuadratkan jadi hasilnya 4.356. Nah, kelompok 2 juga sama. Kita mengkuadratkan 76 ini jadi hasilnya 5.776. Jadi kalau kita semuanya sudah mengkuadratkan, kita jumlahkan semua hasilnya dan kita temukan hasilnya 92.877 itu nilai yang sudah dikuadratkan. Untuk kelompok 2 juga sama, kita selesai sudah mengkuadratkan semuanya, yaitu langkah selanjutnya kita menjumlahkan semua nilai yang sudah dikuadratkan. Kelompok 3 juga sama, kelompok 4, kemudian juga kelompok 5. Nah, selanjutnya untuk menemukan nilai X kuadrat 2 itu dari mana? Kita ngambil dari sini. Nah, untuk X1 kuadrat itu kita temukan nilai semua jumlah yang sudah dikuadratkan yaitu 92.877. Jadi kita masukkan di sini untuk N-nya itu 8 dan X1 kuadratnya itu 92.877. Nah, kita masukkan juga nilai sigma X 1 dikuadratkan dari mana? Kita mengambil hasil 87 kuadrat itu dari 847 dari jumlah hasil nilai kelompok satu yang sudah dikuadratkan. Jadi kita masukkan ke dalam rumus dan dibagi 8 dikali 8 dikali 8 dikurang satu. Jadi hasilnya 457,27. Nah, untuk yang kelompok 2 juga sama, kita masukkan nilai sampelnya yaitu 8 untuk nilai X2 kuadratnya itu kita ambil dari sini yaitu 92.259 kita masukkan ke dalam rumus dan dikurang 849 kita ambil dari nilai X2-nya itu 849 dibagi 8 dikali 8 dikurang satu, jadi hasilnya 308,41. Nah, untuk yang kelompok ketiga juga sama penghitungannya, yaitu kita masukkan dulu nilai sampelnya 8, kita temukan dulu X3 kuadratnya itu dia berada di sini yaitu 10.101.596. Kita masukkan ke sini dan dikurang 890 dari nilai kelompok 3 yang sudah dijumlahkan dan dibagi 8 dikali 8 kurang satu sama dengan 369,7. Nah, untuk kelompok 4 dan 5 juga pengerjaannya sama. Nah, jadi nanti teman-teman hitung ya untuk kelompok 4 dan kelompok 5. Oke. Jadi selanjutnya kita akan ke penghitungan selanjutnya. Nah, untuk penghitungan selanjutnya yaitu menyusun kelompok tersebut ke dalam tabel dan menghitung varian gabungan dan nilai satuan B. Nah, di sini sudah ada tabelnya. Di sini ada sampel, di sini ada distribusi bebas, N dikurang satu, ada varian S kuadrat, distribusi bebas S kuadrat, log S kuadrat, dan distribusi bebas log S kuadrat. Nah, ini untuk nilai sampelnya, distribusi bebas N dikurang satu. Jadi untuk nilai sampelnya itu 8 dikurang satu. Dia satu ini dari rumusnya, jadi 8 kurang 1 itu 7. Jadi untuk nilai sampelnya kita kurangi semua, jadi hasilnya 7, 8 kurang 1, 7, 8 kurang 1, 7, sampai nilai sampel kelima itu 7. Nah, setelah itu kita jumlahkan nilai semua sampelnya, yaitu dapat 35. Nah, untuk selanjutnya, varian S kuadrat. Nah, dari mana nilai ini? Nah, nilai itu kita ambil dari penghitung yang sudah kita ambil dari menghitung varian. Nah, nilai 457,27 dimasukkan ke dalam kelompok kelompok tabel ini. Jadi untuk varian S kuadrat itu diambil dari penghitungan varian.
Sama juga yang tabel 2, 300,841, tabel 3, 369, sampai tabel kelima 335,43. Lalu dijumlahkan semua, kita temukan hasilnya 1966,18 gitu. Nah, sekarang untuk kolom distribusi bebas S kuadrat. Dari mana nilainya ini? Dari mana hasil ini? Hasil ini kita menggunakan penghitungan distribusi bebas dikalikan dengan varian S kuadrat. Jadi kita kalikan 7 dikali 457,27. Kita temukan hasilnya 3200,89. Nah, kelompok yang sampel kedua juga sama. Kita kalikan 7 dikali 308,41. Kita temukan hasilnya 2158 sampai sampel kelima hasilnya 2348,1. Nah, setelah semuanya sudah ditemukan nilainya, kita jumlahkan semua nilainya yaitu 13.763,26. Nah, untuk kolom selanjutnya yaitu log S kuadrat. Log S kuadrat itu dari mana kita mendapatkan nilainya? Yaitu kita mengelog nilai varian S kuadrat 2 ini. Jadi, kalian nanti hitung di kalkulator untuk nilai log S kuadrat 450,27 itu hasilnya 2,66. Jadi untuk menghitung log S kuadrat 2 itu dari mana? Kita mengelok nilai varian. Nah, untuk nilai sampel kedua itu sama, kita mengelok dulu 308,41, kemudian hasilnya 2,49, sampel 3 juga sama, kita mengelok hasil 369,27 dan hasilnya log 2,57 sampai sampel kelima. Setelah semua sudah di log, kita jumlahkan semua hasilnya dan kita menemukan nilainya 12,94. Nah, untuk kolom yang terakhir yaitu distribusi bebas log S kuadrat. Dari mana kita mendapatkan nilainya? Yaitu kita mengalihkan log S kuadrat ini dengan distribusi bebas di sini. Jadi kita kalikan 7 dikali 2,66 yaitu hasilnya 18,62. Nah, selanjutnya juga sama, kita kalikan 2,49 di 7 dikali 2,49 hasilnya 17,42. Untuk yang selanjutnya juga sama penghitungannya. Jika sudah semua dihitung, kita akan menghitung semua jumlah distribusi bebas log S kuadrat ini dan kita temukan hasilnya 90,56 gitu. Nah, sekarang kita tinggal menghitung varian gabungannya, yaitu dengan rumus S kuadrat 2 gabungan sama dengan sigma distribusi S kuadrat dibagi dengan sigma distribusi bebas. Yaitu S kuadrat gabungannya itu sama dengan, kita ambil nih eh, nilai distribusi bebas S kuadratnya di sini. Nah, ini nilai jumlahnya semua kita masukkan ke sini, ke rumusnya, yaitu 13.763,26 dibagi 35. Dari mana hasil 35 ini? 35 itu kita ambil dari hasil yang sudah kita hitung sampelnya. Sampelnya kita hitung semua, yaitu kita menemukan hasilnya 35. Jadi kita masukkan dibagi 35 dan kita akan menemukan hasilnya 393,236. Nah, selanjutnya kita menghitung lognya. Nah, untuk menghitung lognya gimana? Jadi log S kuadrat log S kuadrat gabungan sama dengan kita masukkan nilai yang tadi nih, S gabungannya kita masukkan ke nilai lognya. Log 393,236 hasilnya 2,59. Jadi nanti kalian hitung di kalkulator untuk nilai log 393,236 itu hasilnya adalah 259. Jadi untuk varian gabungan itu nilainya ini ya. Nah, untuk selanjutnya kita menghitung nilai satuan B. Rumusnya adalah B sama dengan sigma distribusi bebas dikali dengan log S kuadrat gabungan. Kita masukkan nilainya. B sama dengan 35 kita ambil dari distribusi bebasnya. Untuk nilai eh, log S kuadratnya kita ngambil dari sini yang sudah kita hitung tadi. Jadi 35 dikali 2,59 hasilnya 90,81 gitu ya. Jadi untuk varian gabungannya nilainya 2,59 dan nilai satuan B-nya itu 90,81. Oke, kita menghitung selanjutnya. Menghitung nilai C kuadrat hitung dan menentukan nilai C kuadrat tabel. Nah, kita akan memasukkan rumusnya terlebih dahulu ya. Rumusnya yaitu nilai C kuadrat hitung, yaitu X kuadrat hitung sama dengan ln 10
dikali dengan B dikurang distribusi bebas log S kuadrat. Kita masukkan nilainya, X kuadrat hitung sama dengan 2,3. Yaitu dari mana nilainya? Kita menghitung di kalkulator berapa nilai learn 10. Untuk nilai learn 10 itu sendiri adalah 2,3. Nah, kita masukkan lagi nilai B-nya itu 90,81 tadi, dan kita kurang dengan distribusi bebas log S kuadratnya itu 9,56. Jadi nanti kita tinggal kurangkan dan kita kalikan, yaitu 2,3 dikali 0,25. 0,25 dari mana? Dari 90,81 dikurang 9,56 dikali dengan 2,3. Nah, untuk hasilnya 2,3 dikali 0,25 itu hasilnya 0,58. Nah, 0,58 ini adalah nilai C kuadrat hitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung C kuadrat table. Nah, tadi kan diminta ya kita menghitung alfa dengan nilai 0,0,5. Nah, kita masukkan dulu rumusnya. X kuadrat table sama dengan 0,05 dibagi K dikurang 1. Kita masukkan nilainya. X kuadrat table sama dengan 0,05 dibagi 5 dikurang 1. 5 dikurang 1 adalah 4. Jadi hasilnya 0,5 0,5 0,5,4. Nah, ya kita lihat di tabel, kita mencocokkan tabelnya, kita cari 0,05-nya di sini, untuk nilainya ada di sini, kita tarik ke kanan. Untuk ke kiri sini nilai 4-nya karena nilai di sini adalah 4. Jadi untuk nilai 4-nya adalah 9.477. Nah, jadi untuk nilai C kuadrat tabelnya ini adalah 9,477 gitu. Nah, jadi kesimpulannya sampel berasal dari populasi yang homogen gitu ya teman-teman. Nah, mungkin penjelasan sedikit dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.